Baik, 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 baik. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi dengan NIM 35. Di sini saya akan menjelaskan untuk regiovasi dan regioform. Untuk regiovasi, pertama-tama kita akan membagi beberapa muscle di bagian muka, yaitu otot sekitar mulut, otot sekitar mata, otot sekitar dahi, dan sekitar hidung. Itu disebut otot wajah atau muscle of expression, dan untuk otot pengunyah atau mastication dibagi dua, yang membuka mulut dan menutup mulut. Oke, yang pertama-tama kita masuk ke muscle of mouth atau muscle pada bibir. Untuk bagian mulut ya, untuk bagian mulut itu nanti akan dibagi beberapa lagi, ada yang bibir bawah, sudut mulut, dan juga bibir atas. Untuk yang melekat pada bibir atas itu disebut musculus quadratus labii superior, yang terdiri dari musculus levator labii superior, musculus levator labii superior ala cuenasi, musculus zygomatico minor, musculus nasalis pars alaris, musculus depressor septi nasi, dan otot sekitar mulutnya ada musculus orbicularis oris yang ditaruh di sini. Untuk melekat pada sudut mulut ada zygomatikum mayor yang menarik untuk senyum. Ada musculus levator anguli oris, musculus depressor anguli oris, dan musculus risorius. Terakhir ada musculus buccinator atau disebut sebagai otot gigi kita, kucing. Dan untuk melekat pada bibir bawah ada musculus quadratus labii inferior, musculus depressor labii inferior, dan musculus mentalis atau musculus levator menti nama lainnya. Diinervasi oleh otot wajah nervus facialis nervus ketujuh. Dan otot sekitar mata ada musculus orbicularis oculi pars orbital, dan ada yang musculus orbicularis oculi pars palpebralis. Ada yang musculus cruratus supercili di atasnya. Dan otot sekitar telinga ada musculus auricularis superior, anterior, dan posterior. Otot sekitar hidung ada musculus procerus, musculus nasalis. Untuk otot dahi ada musculus occipitofrontalis, epicranium pars frontalis, dan occipital. Nah, kalian bisa lihat di sini ada occipitofrontalis ketika dia berkontraksi akan membuat kerutan seperti itu. Untuk korogator seperti dia akan membuat kerutan seperti kita lagi marah. Ya, kalian bisa lihat seperti orbicularis oculi yang menutup mata biasa saja. Sedangkan untuk palpebra itu menutup mata biasa saja. Sedangkan oculi itu memejamkan mata. Oke, yang oke. Terus ada otot pengunyah ya, yaitu yang pertama musculus pterygoideus lateralis. Muskulus dasar mulut ada digastricus dan milohioid dan ginesioid sebagai dikoreksi dan dibantu oleh gaya gravitasi. Terus ada otot penutup mulut, ada musculus temporalis pars inferior, pars horizontal dan retraksi, dan musculus masseter. Nih, kalian bisa lihat ya. Yang besar ini adalah masseter. Oh. Yang seperti ini adalah temporalis, temporalis facial, temporalis masal, seperti yang bisa lihat sendiri di center. Terus ada ya otot lainnya, terus apalagi oke, sudah diinervasi oleh nervus trigeminus atau nervus 3. Maaf, nervus trigeminus itu nervus 5, nervus 5 3. Ini tampak lateral agar kalian bisa melihat musculus pterygoideusnya. Tuh ada yang lateral, ada yang medial. Nih, untuk pembagian dari nervus sendiri, untuk nervus trigeminus ya, yang 51 ada di bagian atas kepala, nervus ophthalmicus. Untuk di maxillaris ada nervus maxillaris 52. Untuk yang 53 ada nervus mandibularis, itu ya di mandibula sampai ke atas temporal gitu. Ya, ini juga ada skemanya. Oke. Nah, nanti
ada namanya ductus parotideus tension akan menembus muskulus bucinator dan bucinator dan bicara dengan center. Nah, sedangkan nervus facialis ketujuh keluar dari foramen namanya foramen stylomastoideus. Dan yang gede ini namanya glandula parotideus. Alright. Nah, kita masuk ke ini nanti dibahas oleh misalnya. Kita akan masuk ke review coli. Sebenarnya. Nah, fascia coli. Jadi fascia coli ini dibagi jadi beberapa layer. Yang pertama ada namanya superficial layer of deep cervical fascia atau investing. Terus ada yang namanya itu infrahyoid fascia. Terus ada pretracheal visceral fascia. Terus di belakangnya ada namanya prevertebral layer. Nah, tiga layer ini nanti akan membungkus yang namanya carotid sheath atau vagina carotis. Oke. Hmm, ada, oke. Fascia coli. Yang pertama ada lamina superficial, investing layer. Di anteriornya melekat pada processus mastoideus. Yang posterior melekat pada ligamen nuchae dan membungkus musculus trapezius, musculus omohyoid, musculus sternocleidomastoid. Untuk lamina pretrachealis, dorsal dari osioideum melekat pada cartilago cochericoidea manubrium sterni, membungkus glandula tiroid, membungkus infrahyoid, muskulus infrahyoid, trakea, laring, dan faring. Untuk lamina prevertebralis, anteriornya melekat pada basis kranii ligamen nocae, posteriornya melekat pada lamina superficial fascia cervicalis, dan untuk yang dibungkusnya ada musculus prevertebralis, musculus sclerae nervus phrenincus, otot-otot guduk dan punggung. Di antara otot tersebut terdapat sekat-sekat jaringan ikat. Fascia coli. Ada lamina superficial, lamina preteralis, lamina prevertebralis, dan yang membungkus carotid sheath atau vagina carotis. Eh, di dalamnya ada arteri, vena, dan nervus, yaitu arteri carotis communis, ada vena jugularis interna, dan nervus vagus. Trigonum cervical anterior. Nah, nanti akan dibagi beberapa trigonom. Oke. Ini yang pertama ada trigonum cervical anterior. Batas-batasnya ada yang medial lateral superior. Untuk medial ini yang medial polylateral musculus sternocleidomastoid dan superior corpus mandibular. Untuk otot suprahyoid ada musculus digastricus venter anterior, musculus mylohyoid, musculus digastricus venter, musculus stylohyoid, musculus gynohyoid, musculus gynoglossus, dan musculus hyoglossus. Untuk yang infrahyoid, yang bawah dari tulang hyoid, ada musculus sternohyoid, musculus omohyoid, venter superior, dan musculus sternotiroid, musculus tirohyoid, semuanya itu diinervasi oleh ansa cervical, kecuali musculus tirohyoid langsung dari nervus 9. Maaf, nervus 12, hipoglosus. Dibagi menjadi beberapa, yaitu trigonum segmentalis, trigonum submandibularis, trigonum caroticum, dan trigonum muscularicum. Oh, benar. Trigonum cervical posterior, batas, anterior musculus sternocleidomastoid, posterior musculus trapezius, musculus inferior, maaf, inferior os clavicula, dibagi oleh musculus omohyoid, venter inferior, dan trigonum occipita serta trigonum supraclavicularis. Iya. Untuk karatis komunis itu nanti karatis interna, subclavicular, dan karatis interna nanti akan memelihara struktur luar kepala dan leher. Itu yang interna itu
Kalau tertinggi Asia aja. Oke. Ini kalian lihat ini itu pun. Ini oke juga penting saraf di daerah ya. Ada kelas pharyngeus, cabang dari nervus tympanicus, auricularis, caroticus, pharyngeus, varius, liminalis. Untuk nervus vagus cabang dari ramus marinus, nervus larynx superior, carotidi, rami cardiaci, nervus larynx occurrens. Untuk yang aksesoris cabang dari pars kranial dan spinal. Dan nervus hypoglossum cabang dari rami marinus, ramus descendens, ramus subconscia cervical, ramus thyroideus, ramus lumalis. Ini misalnya ada ansa cervical di situ. Oke, ansa atau plexus cabang kita. Oke, letaknya di posterior dari musculus sternocleidomastoid dan vena jugularis dan anterior dari musculus levator scapula, musculus clenus medius. Cabang-cabangnya, cabang superficialnya ada nervus orbitalis lunar, auricularis magnus, cutaneus coli, dan versus jadi supraclavicularis. Untuk cabang profundusnya ada ansa cervicalis superior dan radix inferior dan nervus pharyngeus. Ini ya namanya ansa cervical dan bisa saja sendiri nanti. Maaf, cabang-cabang plexus cervical ini memberikan inovasi untuk kulit daerah belakang kepala leher pundak dan otot tertentu dari leher dan diafragma. Untuk vertebra profundus ada otot-otot musculus longus coli, musculus longus capitis, musculus clenus anterior dan musculus clenus medius serta musculus clenus posterior. Terus ada hiatus clenus anterior. Ingatkan hiatus itu seperti tempat masuk. Ada vena subclavicula, hiatus clenus posterior, ada arteria subclavicula, ada plexus brachialis. Yang ada plexus brachialisnya. Struktur di lateral poli ada carotid shape dan isinya ansa cervical, nervus 9, 10, 11 dan plexus cervical dan cabangnya ada lymph node cervicalis, cabang arteris subclavicular dan carotid internus externus, truncus sympathicus, pars cervicalis, ganglion cervicalis, ganglion cervical, anterior coli, glandula thyroid. Vaskularisasinya yang kalian bisa lihat sendiri. Untuk vaskularisasi superior dan atas arteri thyroid inferior di bawah imanya agak enggak kelihatan ya kayak gini. Udah musculus maaf vena thyroid superior inferior itu. Bagiannya ada lobus dextra sinistra isthmus, lobus piramidalis aksesoris. Nih, jadi lobus piramidalis ini hanyalah aksesoris. Kalau ya faring namanya sofaring para faringan masih bagus untuk faring. Sepertinya pembahasan kita belum saya selesaikan saja terlebih dahulu. Ya di faring ada pembagiannya yaitu tiga, ada nasofaring, orofaring, dan larifaring. Untuk nasofaring ada di atas, orofaring di belakang mulut, dan laringfaring di belakang sana. Oke, nasofaring di anteriornya ada apa? Nih, posterior dinding dorsal faring C1, C2, inferiornya isthmus pharyngealis, lateralnya isthmus tuba auditiva, superiornya tonsilla pharyngica. Untuk di faring ada otot intrinsik, constrictor faringea superior musculus superior, medius inferior. Untuk otot ekstrinsiknya mengikuti nama tempatnya dan ditambahkan faring inovasinya dari plexus pharyngeus kecuali musculus taylopharyngeus nervus 9. Dialari nanti struktur-strukturnya dan dibagi lagi karena terdiri dari kartilago yang banyak kan. Jadi ada beberapa kartilago di sini.
Yang pertama ada kartilago tiroid, kartilago kirokroid, kartilago aritoinoid, kartilago epiglotis, kartilago corniculatum. Kalian bisa lihat epiglotis, cartilage, cartilage, cricoid cartilage. Yes. Harus dihafalkan ya. Untuk ruang-ruangannya nanti kalian bisa lihat sendiri ada ruangan vestibulari, vesticularis laring, cavitas infraglotis, di glotisnya nanti ada pelika vokal, musculus vokalis, dan vokalis. Untuk inervasinya yang motorik semuanya oleh nervus laringeus seragam kecuali musculus crito-tiroid. Fungsi semuanya untuk adopsi kecuali musculus crito-tiroid. Sensorik yang fungsi sensoriknya dari nervus laringeus internus di atas pelika vokalis dan nervus laringeus rectum di bawah pelika vokalis. Mungkin sudah selesai, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajar dari kelompok 35. Di sini saya akan mempresentasikan tentang oral cavity. Baik, apa sih oral cavity itu? Oral cavity itu yaitu rongga mulut ya, yang merupakan bagian awal dari sistem pencernaan dan juga berperan penting dalam proses pernafasan, fonasi atau pembentukan suara. Baik, di oral cavity ada otot pengenja. Yang pertama yang membuka mulut yaitu yang pertama musculus pterygoideus lateralis, protrusi, pertama kontraksi ya. Yang kedua musculus dasar mulut ya, musculus digastricus et myloioid, depresi. Itu yang ketiga kayak gratifikasi. Nah, kalau menutup mulut itu yang pertama musculus temporalis pars inferior, pars horizontal, sini. Yang kedua musculus masseter et temporalis pars verticalis atau superior et pterygoideus medial elevasi. Nah, diinervasi oleh nervus trigeminus yaitu nervus ada itu ada moris ya. Moris itu ada 5, yang anterior rima oris, yang lateral bukae, yang inferior itu glossus atau ya, superior itu palatum. Palatum itu ada palatum ini. Terus yang kelima yaitu posterior, yaitu isthmus faucium, dibagi jadi cavum oris proprium et vestibulum oris. Nah, cavum oris ada 2, vestibulum oris sama cavum oris proprium. Kalau yang vestibulum oris itu lateralnya bukae, medialnya itu gingival atau dentes, ventralnya itu labium superior et inferior, dasar dan atapnya itu metatarsal cavum oris. Nah, kalau cavum oris proprium itu ventral atau labium superior et inferior, dorsalnya isthmus faucium, kranialnya palatum, caudal itu dasar mulut yang dilindungi oleh otot-otot dan jaringan lunak. Nah, kalau lateralnya dentes dan gingiva. Selanjutnya yaitu isthmus faucium ya. Isthmus faucium itu lateralnya batasnya itu lateral. Ada 3 yaitu arcus palatoglossus, yang kedua arcus palatofaring, yang ketiga tonsilla palatina. Terus setelah itu yang superior itu palatum mole atau uvula, yang inferior itu radix lingula, tonsilla lingualis. Nah, selanjutnya palatum. Nah, di palatum itu batas antar cavum oris dan cavum nasi terdiri
ada palatum durum dan palatum molek. Nah, kalau palatum durum itu dibentuk oleh processus palatinus ossis maxillaris, pars horizontalis ossis palatini. Kalau palatum molek itu jaringan muskulofibrous yang dapat digerakkan dan melekat pada tepi dorsal palatinum durum. Nah, diinervasi oleh nervus palatinus dan nervus nasopalatinus. Nah, kalau di lidah itu melekat pada mandibula, osioid, processus styloideus, faring. Nah, di lidah itu dibagi menjadi 3 ya, ada apex, corpus, dan adik. Nah, kalau ototnya itu ada extrinsic yaitu glossus, kalau intrinsic itu lingua. Nah, ini ya gambaran kalau di lidah ada yang ini apex, terus ada bodinya, korpusnya, ada radixnya ya. Ada ekstrinsik itu ada 4 muskulus, yaitu muskulus genioglossus, setelah itu muskulus ioglossus, setelah itu muskulus styloglossus, dan muskulus palatoglossus. Kalau intrinsiknya itu muskulus longitudinalis superior, musculus transversus linguae, musculus veritaclis linguae. Arterialisasi oleh arteri lingualis dan diinervasi oleh GSA dari nervus 5 lingualis, sensoricum SA 2/3 depan dari nervus 7, 1/3 dorsal itu nervus 9 ya, nervus 9. Spesial GSA dari nervus 12 kecuali musculus palatoglossus nervus 10. Faring, bagian faring itu ada 3, ada nasofaring, ada orofaring, ada laryngofaring. Di nasofaring itu batas anteriornya itu ada coani. Kalau batas posteriornya itu dinding dorsal faring C1, C2. Kalau batas inferiornya itu isthmus pharyngealis. Kalau batas lateralnya itu ostium tuba auditiva, torus turbarius, plica salpingofaring. Kalau di batas superiornya itu tonsilla pharyngica. Di otot faring itu otot intrinsiknya adalah musculus constrictor pharyngeus superior, medius et inferior. Otot ekstrinsiknya itu musculus faring, diinervasi oleh plexus pharyngeus kecuali musculus stylofaring, diinervasi oleh nervus 9. Laring itu struktur kartilagonya itu ada 5 ya. Yang pertama yaitu kartilago tiroid, yang kedua kartilago cricoid, yang ketiga kartilago arytenoid, yang keempat kartilago epiglottis, terus yang kelima kartilago corniculatum. Nah, setelah itu ruangannya ada 3, yaitu vestibulum laring, ventriculus laring, cavitas infraglottis. Kalau glottis itu ada 3, plica vocalis, ada musculus vocalis, dan ligamentum vocalis. Diinervasi yang motoriknya itu semua oleh nervus laryngeus rekuren atau inferior, kecuali musculus cricotiroid, nervus laryngeus externus. Fungsi semuanya itu untuk adduksi atau constrictor, kecuali musculus cricoarytenoid posterior atau posticus abductor atau dilatator. Nah, kalau sensoriknya itu nervus laryngeus internus, terus
di atas plika vokalis, nervus laryngeus recurrens di bawah plika vokalis. Nah, di sini saya menambahkan ya aspek klinis oral cavity-nya itu beberapa kondisi klinis itu yang sering terjadi itu kayak karies gigi, gingivitis, dan periodontitis, stomatitis, kanker rongga mulut, serostomia. Pemeriksaan rongga mulut sangat penting sebagai bagian dari pemeriksaan fisik rutin ya. Jadi oral cavity itu merupakan bagian penting dari sistem pencernaan dan sistem komunikasi manusia. Nah, struktur dan fungsi yang kompleks itu menjadikan rongga mulut atau oral cavity sebagai area yang vital dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, selanjutnya yaitu saya akan presentasikan tentang kavumnasi. Baik, apa sih kavumnasi itu? Kavumnasi itu adalah rongga berpasangan yang terletak di dalam hidung ya, yang dipisahkan oleh septum nasi. Nah, batas-batasnya kavumnasi itu yang anterior ada nares anterior atau apertura piriformis, yang kedua posteriornya coane, yang ketiga itu inferiornya palatum durum, yang keempat superiornya lamina cribosa, os ethmoidal. Kalau yang lateral itu concha nasalis, 6 medial itu septum nasi. Nah ini ya, palatum durum itu di atasnya di sini. Itu loh. Batas lateralnya itu ada 3. Yang pertama concha nasalis superior, yaitu recessus sphenoethmoidalis. Nah, ada concha nasalis medius, yaitu meatus nasi superior et medius. Yang ketiga concha nasalis inferior, yaitu ductus nasolacrimalis. Nah, setelah itu ada sinus paranalis, ada 5 ya, sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis anterior, sinus ethmoidalis posterior, sinus sphenoidalis. Yang nomor 1 dan 1, 2, 3 itu di meatus medius, kalau nomor 4 itu di meatus superior, kalau nomor 5 itu recessus ethmoidalis. Nah itu ya, ini gambar-gambarnya. Nah, septum nasi, hanya di septum nasi itu ada 4, ada cartilago, pembagiannya ada 4 ya, ada cartilago septalis, dan depan itu yang warna biru, ada lamina perpendicular os ethmoidalis, itu yang warna hijau, ada osfomer itu yang bawah itu ya, yang pink ya, yang pink itu. Terus ada yang keempat crista nasalis pars maxillaris et os palatina, itu yang warna sama, ada yang warna pink juga ya itu. Setelah itu ada divaskularisasi oleh 5 ya, arteri ethmoidalis anterior, arteri ethmoidalis posterior, arteri sphenopalatina, arteri palatina mayor, arteri nasalis lateralis. Tuh. Nah ini apa sih itu Kisselbach plexus itu yang biasanya kalau kalian memisah, nah itu disebabkan oleh Kisselbach ya. Semua arteri semua arteri itu hampir bergabung menjadi satu. Itu dinervasi ada 3 ya, dari nervus 5 yang 1, nervus 5 yang kedua, terus JVE nervus 7 lewat ganglion sphenopalatina atau ptericopalatina. Nah, yang ketiga SVA nervus 1. Baik, sekian saja ya. Bentar, ada tambahan. Aspek klinis kavumnasi ya. Jadi beberapa kondisi klinis itu yang sering terjadi itu kayak di ring
rhinitis, sinusitis, epistaxis, deviasi subluxasi, polipnasi, anosmia. Terus plexus Fischl-Leba itu merupakan lokasi terjadinya apa epistaxis ya. Jadi kayak kalau misalnya itu lokasinya di Fischl-Leba. Di gavumasi itu merupakan organ yang memiliki peran vital dalam sistem respirasi dan indera penciuman. Jadi itu saja ya penjelasan saya tentang oral cavity dan gavumasi. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya langsung kepada saya. Jika ada salah kata, baik saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raden Faridal Syarif dengan NIM 51302507. Di sini saya akan menjelaskan tentang meninges dan juga kranium. Untuk video yang kemarin kan tentang abdomen atau area perut dan juga dada. Sekarang kita memasuki area kepala, yang mana meninges. Oke, lanjut aja ya memasuki anunya, materinya. Meninges itu merupakan membran yang melapisi otak dan juga medspin atau medula spinalis. Meninges ini terdiri dari 3 lapisan. Ada dura mater, arachnoid mater, dan juga pia mater. Untuk lapisan yang paling luar ada dura mater, selanjutnya yang kedua ada arachnoid mater, dan yang paling dalam atau yang paling profundus itu ada pia mater. Nah, dura mater. Dura mater itu memiliki sifat yang paling tebal dan juga tidak elastis. Eh, nah, dura mater ini dilapisi 2 lapisan, ada endosteal dan juga meningeal. Endosteal ini menempel pada tulang tengkorak, sedangkan meningeal itu hampir menempel kecuali pada tempat sinus dura. Nah, lapisan endosteal itu tepatnya menempel pada periosteum yang hanya ada di ensefalon dan tidak berlanjut ke medspin. Sedangkan lapisan meningeal itu merupakan dura mater utama, yang mana lapisan meningeal ini melapisi otak dan lanjut sampai medspin. Lapisan meningeal ini melipat ke dalam membentuk 4 septa. Fungsi septa ini untuk mencegah adanya rotasi dan juga perpindahan otak. Nah, lanjut. Eh, nah, 4 septa itu meliputi Vox cerebri, Vox cerebelli, Tentorium cerebelli, dan juga diafragma sela. Nah, Vox cerebri itu berbentuk bulan sabit yang melipat antara 2 hemisfer cerebri pada visura sagittalis cerebri. Untuk bagian anteriornya itu menyempit menempel pada crista galli. Lalu bagian posteriornya itu melebar dan menyatu dengan permukaan atas tentorium cerebelli. Untuk bagian atas itu berisi sinus sagittalis superior, pars fixa. Dan untuk bagian bawah berisi sinus sagittalis inferior, pars libera. Lanjut memasuki tentorium cerebelli. Kan yang pertama tadi ada Vas cerebelli, tentorium cerebelli, dan juga diaphragma sela. Nah, yang pertama ada Vas cerebelli tadi, yang kedua ini ada tentorium cerebelli. Tentorium cerebelli ini berbentuk bulan sabit yang melipat sebagai atap dari fossa cranii posterior. Tentorium cerebelli ini melapisi permukaan atas cerebellum dan juga melapisi permukaan bawah dari lobus occipitalis atau lobus occipital. Nah, di antara kedua tentorium ini berjalan yang namanya sinus rectus yang bermuara dari sinus sagittalis inferior dan juga vena cerebri magna. Untuk bagian tepi lateral atau bagian luarnya itu berjalan
Sinus transversus. Selanjutnya yang ketiga ada Vox cerebelli. Vox cerebelli merupakan lipatan kecil yang berbentuk sabit, yang mana Vox cerebelli ini menempel pada protuberantia occipitalis interna. Vas cerebri ini terletak di antara dua hemisfer cerebellum. Yang batas posteriornya itu berisi sinus occipitalis. Eh, nah, pertemuan vas cerebelli, dan juga tentorium cerebelli ini diisi oleh confluensinum. Confluensinum itu bermuara dari sinus sagittalis superior et sinus rectus et sinus occipitalis. Nah, memasuki diafragma sela. Diafragma sela ini merupakan dura mater yang menjadi atap dari sela tursika. Gitu. Untuk bagian tengahnya itu berlubang dan juga ditembus oleh infundibulum atau hypophyseal stalk. Untuk bagian lateralnya itu lateral dari sela tursika itu berjalan yang namanya sinus cavernosus yang bermuara dari sinus sphenoparietalis et vena ophthalmica superior. Selanjutnya diafragma sela ini berisi sinus intercavernosus. Nah, diafragma sela tadi berisi sinus intercavernosus gitu. Baik, lanjut. Nah, ini tengkorak kalau dipotong secara horizontal kalau tampak superior atau tampak atas. Nah, memasuki inervasi dari dura mater itu meliput dari fossa crani anterior dari nervus 51. Ada juga fossa crani media dari ramus meningeus dari nervus 52 dan juga 53. Ada juga fossa crani posterior dari nervus 10, plexus cervicalis C1 sampai 3 kecuali tentorium dari nervus 51. Nah, nervasi ini sensitif terhadap renggangan dan juga timbulnya nyeri pada kepala. Nah, memasuki lalu vaskularisasinya itu dari vaskularisasi dura mater ini dari yang pertama ada arteri muscularis interna, arteri meningia media, ada juga arteri ethmoidalis, dan yang ketiga ada arteri pharyngeal ascendens, yang kepada arteri occipitalis, dan yang kelima ada arteri vertebralis. Lanjut memasuki arachnoid mater. Nah, yang tadi dura mater, sekarang yang kedua arachnoid mater. Nah, arachnoid mater ini bersifat avaskular, yang mana arachnoid mater ini terletak di bawah dura mater yang dipisahkan oleh spatium subdural. Nah, di atas arachnoid mater ini berada di atas pia mater yang hanya dipisahkan oleh ruang spatium subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal dan juga alveoli cerebri. Nah, arachnoid mater ini dilapisi oleh mesotel. Nah, mesotel ini berbentuk seperti sarang laba-laba. Gitu. Nah, ini sarang laba-laba. Lanjut. Nah, ini arachnoid villi. Ini subdural space-nya dan ini subarachnoid space. Kalau yang ini baru arachnoid mater. Kalau yang paling besar ini yang menonjol itu ada namanya arachnoid granulation. Lanjut.
subarachnoid space. Nah, subarachnoid space ini merupakan ruangan sempit yang berada di antara arachnoid mater dan juga pia mater. Pada beberapa tempat ini mengalami pelebaran ruangan atau disebut juga sisterna. Nah, ini ada 3 lapisan. Terluar ada dura mater, selanjutnya di bawah dura mater ada arachnoid mater, di bawah arachnoid mater ada pia mater. Nah, baru saja saya membahas tentang pia mater. Nah, ini dia materi pia mater. Apa itu pia mater? Nah, pia mater ini merupakan membran vaskular dengan lapisan mesotelium, yang mana pia mater ini menempel pada jaringan cerebrum dan medspin yang mengikuti sulcus dan juga lipatan gyrus. Nah, pia mater ini meluas mengikuti tempat keluarnya nervus cranialis dan bergabung dengan epineurium. Nah, pia mater ini mengikuti masuknya vaskular ke jaringan otak. Nah, eh, pia mater ini membentuk tela dan gabung dengan epindim yang menjadi namanya itu plexus choroideus. Begitu. Nah, ini ada talamus, ada corpus callosum, ada fornix. Ini ada septum pellucidum. Column of fornix-nya di sini ada vena thalamostriate superior, di talamus, telachoroidea ini, ada vena basal, dan lain sebagainya. Nah, ini dia external cerebral vein. Nah, untuk vena cerebral superior itu meliputi area dari lateral superficial dari cerebral hemisphere. Yang mana itu tempatnya menuju sinus sagittalis superior. Nah, ada juga vena yang superficial middle cerebral. Itu areanya juga meliputi lateral surface dari cerebral hemisfer cerebral yang bermuara menuju cavernosus, sinus cavernosus. Ada juga vena deep middle cerebral, itu meliputi area insula yang mana bermuara menuju anterior cerebral dan juga striate basal vein. Nah, ada juga vena superior. Nah, vena superior meliputi area sinus sagittalis superior yang bermuara ke sinus sagittalis superior juga. Sedangkan untuk yang inferiornya itu ada sinus sagittalis inferior bermuara menuju sinus sagittalis inferior. Nah, ini Bang. Kalau vena cerebral interna itu ada yang namanya vena thalamostriate dan juga vena choroidal. Nah, vena thalamostriate ini meliputi basal ganglia, talamus, internal kapsul. Nah, sedangkan choroidal itu ada telachoroidea, habis itu ada ventricle 3 dan juga hippocampus. Nah, thalamostriate dan juga choroidal itu bermuara menuju eh, vena cerebri interna, ada lalu menuju ke great cerebral vein dan straight sinus. Nah, dan yang terakhir menuju sinus
venosus dural. Nah, ini ya dari apa namanya great cerebral veins itu menuju ke straight sinus, dari straight sinus langsung menuju ke confluence node. Sedangkan untuk medial aspect of hemisphere itu menuju ke sinus sagittalis inferior. Dari sinus sagittalis inferior menuju ke s- straight sinus. Dari straight sinus baru menuju ke confluence node. Nah, sedangkan untuk superior cerebral vein itu dari sinus sagittalis superior langsung menuju ke konfluensinum. Nah, dari konfluensinum itu lanjut menuju sinus transversus dextra sinistra. Nah, sedangkan untuk yang middle cerebral vein itu dari sinus cavernosus langsung menuju sinus transversus melalui sinus petrosal superior. Nah, sedangkan untuk sinus petrosal inferiornya itu menuju ke vena jugular interna. Nah, ini kita lompati dulu. Nah, dari sinus transversus itu lanjut lagi ke sinus sigmoid. Nah, dari sinus sigmoid ini dibagi menjadi dua. Ada, maaf, jadi satu. Tetap jadi satu. Ada vein jugular interna atau vena jugularis interna. Baik, itu tadi materi meningeas atau lapisan dari otak. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan ke materi kranium. Nah, ke materi kranium. Nah, memasuki materi kranium ini ada yang namanya osa kranial atau tulang-tulang di yang ada di kranial. Nah, yang pertama ini di gambar ada os frontale, ada os nasal, ada os lakrimal, ada maksila, ada os parietal, ada os sphenoidal, os etmoidal, ada congca nasalis inferior, ada vomer, ada juga mandibula. Nah, untuk dari sisi pinggir itu itu ada os sphenoidal di area sini. Lalu ada os parietal dari yang di bagian atas ini. Lalu ada os temporal dextra sinistra. Ada juga os occipital yang berada di area belakang. Ada maxilla. Ada juga os zygomaticum. Ada daerah sini. Ada juga mandibula. Nah, baik yang dari tampak depan itu. eh nah, yang warna biru ini yang ditandain itu yang namanya os frontalis pars glabella. Yang bagian depan ini atau di area sini. Nah, lalu ada di atas mata ini nanti ada kayak bolongan atau cekung, ada kayak bolongan atau bisa juga seperti coakan. Nah,
Kalau bolong itu namanya foramen supraorbital. Kalau seperti cekungan itu namanya incisura supraorbital. Nah, lanjut yang warna oranye ini namanya os nasal. Lalu, nah ini bagian pertemuannya itu namanya nation. Nah, ini ada yang namanya congca nasalis, congca nasalis media. Yang ini ya congca nasalis media. Lalu ada juga lamina perpendicularis. Terus untuk yang bagian sini itu nadanya lamina orbitalis. Nah, os sphenoidal ala mayor dan ala minor. Nah, minor yang berarti kecil dan mayor yang berarti besar. Nah, kalau dari gambar yang dari netter ini, yang warna oranye ini namanya os sphenoidal. Untuk yang besar ini namanya os sphenoidal ala mayor dari sini sampai sini. Dan untuk os sphenoidal ala minor itu yang kecil ini. Lanjut yang hijau ini namanya os parietal. Untuk pertemuan antara os frontalis dan juga parietalis itu namanya sutura coronalis. Nah, ini sutura coronalis ini. Ini ya sutura coronalis dari sini, set. Dekstra, sinistra, kanan kiri juga ada. Ini yang lacrimal, os zygomatikum. Ini os zygomatikum ya teman-teman. Yang warna seperti merah muda. Itu namanya os zygomatikum. Nah, di os zygomatikum ini ada processus frontalis, ada fascius orbitalis, ada processus temporalis, ada juga foramen zygomaticofacialis. Yang bulat ini, yang bolong. Nah, yang tadi ini kan yang panjang, ini yang namanya lamina perpendicularis. Sedangkan yang bawah yang beda sendiri warnanya itu namanya Homer. Nah, lanjut saja masuki maksila. Maksila ini yang hijau ini, itu namanya maksila. Terdiri dari processus zygomaticum, zygomaticus, ini, lalu fascius orbitalis. Nah, fascius orbitalis itu yang ada di dalam mata. Ada foramen infraorbital orbitale. Nah, ini dia foramennya. Lalu ada juga processus frontalis. Processus frontalis itu yang ini. Processus frontalis. Ada processus alveolaris. Ini proses alveolaris dan juga spina nasalis anterior. Ini spina nasalis anterior. Nah, lanjut ke yang paling bawah itu ada mandibula. Mandibula itu ada ramus, ini ramus, di situ ada juga korpus, ada foramen mental, ini foramen mental, ada juga tuberculum mentalis, ada juga yang namanya protuberanita mentalis yang ada sini. Lanjut ke sisi lateral, sisi tampak dari sampingnya. Itu ada os sphenoidal ala mayor. Nah, os parietal ini ada sutura coronalis yang tadi itu pertemuan antara frontalis dan juga parietal. Nah, pertemuan di antara tulang frontal
parietal, dan juga sphenoidal itu namanya pterion atau sutura sphenopariettalis. Lalu di sini ada os temporal. Lanjut, lanjut ada pars squamosa, pars sigmaticum, tuberculum articulare, sulcus arteri, temporal media, meatus acousticus externus, processus mastoideus, sutura lamboidea, ada os occipitalis, ada os suturale, ada protuberancia occipital externa, ada juga asterion. Nah, ini mandibula. Ini mandibula ada proses candilaris, incisura mandibularis, processus coronoideus, ada ramus, ada linea obliqua, ada corpus, ada foramen mental, dan lain-lain. Nah, tampak inferiornya ini itu ada os frontal. Nah, di os frontal ini ada crista frontalis, terus juga ada sulcus sinus sagittalis superior, ada sutura coronalis. Nah, ini os parietalnya. Nah, titik-titik ini namanya foveola granularis atau namanya peciono, pe- pecioni, peci, pecioni. Nah, ini ada diploe, ada sulci arteri meninga media, ada terus ini ada sulcus sinus sagittalius superioris, ada juga sutura sagittalis, sutura lamboidea, ada os occipitalis. Ini kalau dari tampak superior, sutura, maaf, os frontalis, ada sutura corona. Nah, ini pas di pertigaan ini namanya brekma, ada os parietal, sutura sagittalis, foramen parietalis. Untuk vena emisaria, ada lambda, ada sutura lambdoidea, ada os sutura, ada os occipital. Lanjut. Nah, untuk yang di bawahnya itu ada yang namanya foramen cecum. Foramen cecum diinovasi dari vena emisaria. Nah, ini nggak terlalu penting. Nah, ini lamina cribosa. Lamina cribosa yang diinovasi oleh nervus olfactori atau nervus 1. Selanjutnya ada canalis opticus, itu diinovasi oleh nervus opticus atau nervus 2. Ada arteri ophthalmica juga. Nah, visura orbitalis superior diinovasi oleh nervus oculomotorius atau nervus 3. Ada nervus trochlearis atau nervus 4. Ada ophthalmicus, nervus 5 1. Ada nervus abducens, itu nervus 6. Nah, foramen rotundum. Foramen rotundum ini diinovasi oleh nervus maxillaris atau nervus 5 2. Ada foramen ovale diinovasi oleh nervus mandibularis atau nervus 5 3. Nah, ini dia foramen spinosum yang kecil ini. Itu diinovasi oleh ramus meningeus nervus mandibularis atau nervus 5 3. Lanjut ada meotus acousticus internus diinovasi oleh nervus facialis atau nervus 7. Ada nervus vestibulocochlearis atau nervus 8. Lanjut ada foramen jugularis. Ini foramen jugularis itu ada sinus pectrosus inferior, ada nervus glossopharyngeus atau nervus 9, ada nervus vagus atau nervus 10.
Ada juga nervus accessorius atau nervus 11. Nah, lanjut ada kan di kanalis hipoglossus itu ada nervus hipoglossus atau nervus 12. Nah, di foramen magnum atau bolongan yang paling besar itu ada radix spinalis nervus accessoris nervus 11. Nah, ini ada zygomatikum, os frontal, sphenoidal, os temporal, os parietal, os occipital, ada vomer dan os palatinum. Untuk bagian orbita kanan, ini orbita kanan tampak anterolateral. Nah, ini di sini ada os frontal facies orbitalis, ada os sphenoidal minor facies orbitalis, ada viscera orbitalis superior, ada canalis opticus, ada os sphenoidal ala mayor facies orbital, ada os zygomaticum facies orbitalis, ada foramen zygomaticofacialis, ada viscera orbitalis inferior, ada sulcus infraorbital, ada incisor supraorbital, foramen ethmoidal posterior anterior, S ethmoidal lamina orbitalis, ada os lacrimal, fossa sacchi lacrimalis, os palatinum, ada processus orbitalis maxilla facies orbital, sama foramen infraorbital. Nah, ini os sphenoidal ala mayor, crista infra temporalis, lamina lateralis, hamulus petriogoideus, ada os temporal, ada fossa infratemporalis, yaitu lengkungan zigomatik dan mandibula yang diangkat. Nah, ini kalau tampak dari dalam, kalau dipotong, tapi dilihat dari dalam. Nah, ini merupakan area hidung atau valvulasi. Di sini ada lamina cribosa, terus di bawahnya lamina ada concha nasalis superior, ada media, ada os lacrimal di sini. Nah, ini concha nasalis inferior. Ada corpus, ada lamina medialis lateralis, dan lain sebagainya. Ini kalau tampak tengkorak tengkorak bayi ya, tampak superiornya seperti ini. Nah, ini masih belum tumbuh sepenuhnya. Jadi, kenapa kita kalau ke anak kecil atau bayi itu kepalanya jangan ditekan-tekan itu karena tulang tengkoraknya itu belum menyatu sepenuhnya. Jadi bisa bergeser dan juga bisa berakibat fatal mengenai ke otak. Begitu. Jadi kalau orang tua kita dulu bilang kalau ada adik bayi atau newborn atau bayi yang baru lahir itu kepalanya itu jangan ditekan-tekan atau ya jangan ditekan-tekan itu karena itu tadi bisa menyebabkan apa namanya itu tulangnya itu tidak tumbuh secara sempurna karena masih banyak rongga di tengkoraknya bayi itu jadi kalau ditekan-tekan nanti akan bergeser area tengkorak-tengkoraknya dan menyebabkan pertumbuhan yang tidak sempurna. Jadi tengkoraknya itu tidak bulat sempurna. Itu baik. Mungkin cukup sekian materi Meningias dan juga kranium yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Muhammad Madani. Madani. Di Di sini sini saya saya akan akan menjelaskan menjelaskan tentang tentang ventrikel ventrikel otak. otak.
Nah, Nah, ventricle ventricle aorta otak ini ini ada ada ventricle otak ventricle ini otak ini merupakan merupakan suatu suatu ruangan ruangan atau atau rongga rongga dalam dalam otak otak yang yang berisi berisi cairan cairan cerebrospinalis. cerebrospinalis. Nah, Nah, lalu lalu ada ada empat empat tiga tiga ventricle, ventrikel di di mana mana itu itu ada ada ventricle ventrikel lateral lateral dalam dalam jalan telencephalon, balon, ventrikel ventricle tertius tertius dan dan balon, diencephalon, lalu lalu ada ada ventricle ventrikel quartus di quartus di dorsal dorsal pons dan pons dan midung, midung, ventral ventral cerebellum, cerebellum, lalu lalu berhubungan berhubungan dengan dengan ruang ruang subarachnoid. subarachnoid. Lalu Lalu ada ada ventricle ventrikel lateral. lateral. Dia ini Dia ini letaknya di letaknya di dalam dalam telencephalon, telencephalon, terbagi terbagi menjadi menjadi cornu cornu anterior anterior frontalis, frontalis, pars pars ventralis ventralis, cornu cornu posterior, posterior, occipitalis, occipitalis, lalu ada lalu ada cornu cornu inferior inferior temporalis. temporalis. Batas Batas umum. umum. Ada Ada kranial kranial di di corpus corpus callosum, callosum, dasar di dasar di thalamus dan thalamus dan fornix. fornix. Lalu Lalu lateral ada lateral ada nucleus nucleus caudatus, caudatus, medial medial septum septum pellucidum, pellucidum, lalu lalu caudal caudal cairan ke cairan ke ventricle ventrikel tertius tertius lewat lewat foramen foramen interventricular interventricular membrane. membrane. Lalu Lalu itu itu ada ada gambar ya, kadavernya, ini juga juga cornu cornu inferior inferior yang yang lateral. lateral, Inferior. inferior, Cornu cornu inferior inferior temporal temporal terdapat di terdapat di hippocampus, hippocampus, fibra fibra hippocampus, hippocampus, pes pes dendritica dendritica hippocampus, hippocampus, eminensia eminensia kolateral kolateral sebagai sebagai dasar, ke dasar, ke posterior posterior eminensia eminensia jadi jadi trigonum trigonum kolateral. kolateral. Itu Itu bisa bisa dipelajari. dipelajari. Lalu Lalu ada ada cornu cornu posterior. posterior. Dia ini Dia ini terletak pada terletak pada occipital occipital lobus, lobus, trigonum trigonum kolateral di kolateral di dasarnya, lalu dasarnya, ada lalu ada kakak apis, karapis, kondylan kondylan visur visur calcarina, calcarina, pars pars anterior, anterior, lalu ada lalu ada bulbus bulbus cornu cornu posterior, posterior, yaitu yaitu atau atau tonjolan tonjolan forceps forceps mayor. mayor. Ini Ini tampak tampak yang di yang di kadaver. kadaver. Lalu ada Lalu ada ventricle ventricle tertius tertius 3. 3. Dia ini Dia di ini di tengah tengah diencephalon, diencephalon, kranialnya kranialnya dibatasi oleh dibatasi oleh fornix fornix cerebri, cerebri, anterior anterior dibatasi oleh dibatasi oleh chiasma chiasma opticus, opticus, lalu lalu lateral lateral dibatasi dibatasi thalamus dan thalamus dan hipotalamus, hipotalamus, lalu dia lalu dia ke kekau lewat dan lewat aqueductus aqueductus sylvii ke sylvii ke ventricle ventricle quartus. quartus. Nih, Nih, ini ada gambarnya, gambarnya, lalu ada ventricle ventricle quartus. quartus. Oh, yang Oh, yang keempat. keempat. Nah, Nah, ventral ventral dia ini dia ini dari dari cerebellum, cerebellum, lalu lalu dorsal dorsal dari dari pons, pons, dari dari pons pons dan dan medium, medong, lalu ke lalu ke caudal caudal lanjut lanjut canalis kanalis interalis interalis spin, spin. lalu ada Lalu ada foramen foramen luska dan luska dan foramen foramen magneti ke magneti ke ruang ruang subarachnoid. subarachnoid. Batasnya Batasnya anterior anterior dia dia dibatasi oleh dibatasi oleh fossa fossa rhomboidea rhomboidea superior superior velum velum medullaris medullari superior superior dan dan inferior inferior dibatasi oleh dibatasi oleh velum velum medullaris medullaris inferior. inferior. Ini Ini gambarnya. gambarnya, Ini ini tampak. tanpa, Oh, ini oh ini ventricle 4 ventricle itu 4 itu yang yang ini. ini. Insyaallah. Salah. Lalu Lalu ada ada hidrocephalus. hidrocephalus. Dia ini Dia ada ini dua ada dua jenis, jenis yaitu yaitu communicans dan communicans dan non-communicans. non-communicans. Sumbatan pada Sumbatan pada salah satu salah satu foramen. foramen. Ada Ada fossa fossa rhomboidea, rhomboidea, fossa fossa rhomboidea. rhomboidea. Ada Lalu ada fossa fossa rhomboidea ini rhomboidea ini berisi berisi dasar dasar dari dari ventrikel ventrikel 4. 4. Ada Ada eminensia eminensia mediana mediana nucleus, nucleus, nervus nervus 6 6 sampai sampai et et nervus nervus 7, 7, colicum colicus facialis dan facialis dan giring giring internum. internum. Lalu Lalu ada ada trigonum trigonum hypoglosssus, hypoglosssus, trigonum trigonum vagus, vagus, striae striae medullaris, medullaris, teres teres nervus nervus 8, 8, sulcus sulcus limitans, limitans, dan dan ada ada vestibularis. vestibularis. Ini Ini hubungan hubungannya. hubungannya. Lalu ini Lalu ada ini ada basal basal ganglia. ganglia. Dia Dia ada ada nukleus nukleus caudatus, caudatus, gabut gabut corpus corpus cauda, cauda, nukleus nukleus lentiformis lentiformis putamen putamen, globus globus pallidus, pallidus. lalu ada Lalu ada claustrum, claustrum, nucleus nucleus mammifila. mammifila. Keren nggak? Siap. Nah, ini Nah, ada ini ada cortex, cortex, cortex. cortex. Gambarnya Gambarnya ada, ini juga gambar lagi. lagi. Nah, ini Nah, ini suplai suplai darah. darah. Jadi Jadi ensefalon itu ensefalon itu menerima menerima suplai suplai arterialnya arterialnya dari dari arteri arteri vertebralis dan vertebralis dan arteri arteri karotis karotis interna. interna. Ini Ini syarat-syaratnya. syarat-syaratnya. Lanjut, Lanjut, kita akan kita akan membahas membahas vaskularisasi. vaskularisasi. Vaskularisasi Vaskularisasi ini ini ada ada circle circle Willi. Willi, Suplai suplai darah darah telencephalon, telencephalon, arteri arteri cerebri cerebri anterior, anterior, arteri arteri cerebri cerebri posterior, posterior, arteri arteri cerebri cerebri media. media. Thank you, Thank you, baik. baik. Terima kasih Terima kasih dari dari saya. saya, Kurang kurang lebihnya lebihnya mohon mohon maaf. maaf.
Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi di sini saya akan menjelaskan vaskularisasi. Vaskularisasi sistem saraf pusat. Yang pertama, vaskularisasi medula spinalis. Dia merupakan suplai arterial medula spinalis, lalu dia juga aliran darah vena medula spinalis. Lalu ada vaskularisasi otak, di mana ada suplai arterial otak dan juga aliran darah vena otak. Lanjut ke vaskularisasi medula spinalis. Suplai arteri medula spinalis. Jadi di sini ada tiga. Yang pertama, tiga arteri longitudinal. Di mana ada arteri spinalis anterior tunggal dan juga arteri spinalis posterior yang berjumlah sepasang. Lalu ada arteri spinalis anterior yang konfigurasi Y dari dua arteri vertebralis setinggi medula oblongata. Lalu dia berada di permukaan ventralis medula spinalis pada garis tengah. Lalu ada arteri spinalis posterior yang muncul dari arteri vertebralis 1, arteri cerebralis inferior posterior, lalu permukaan posterolateral medula spinalis. Tuh gambarnya ya ini. Nah, lalu ada suplai arterial medula spinalis di bawah servikal. Penguatan lewat anastomosis arteri radicularis, arteri cervical ascendent, lalu arteri intercostalis, lalu arteri lumbalis. Nah, yang kedua yaitu arteri radicularis melintasi foramina intervertebralis ke ramus anterior dan ramus posterior. Lalu ramus anterior melintas bersama radix ventralis nervus spinalis, lalu ramus posterior melintas bersama radix dorsalis nervus spinalis. Lalu arteri radicularis makna atau arteri dari Adam Kiewicz, dari arteri intercostalis ramus lateralis atau dari arteri lumbalis pora 8 dan lumbal 3. Ini nomornya tampak anterosuperior. Ini lalu ada aliran darah vena medula spinalis. Dia mengikuti pola suplai arterialnya. Lalu jadinya ada 6 vena yang saling berhubungan. Yang pertama, vena spinalis anterior, vena spinalis posterior, vena spinalis anterolateralis, lalu yang terakhir vena spinalis posterolateralis. Dia ini mengalirkan ke vena radicalis anterior dan posterior, lalu ke plexus venosus vertebralis internus atau plexus venosus epiduralis, lalu ke plexus venosus vertebralis externus, lalu ke vena lumbalis ascendens, lalu ke vena azygos dan vena hemazygos. Next. Lalu, duh camput. Vaskularisasi otak mulainya kok kene, Cok. Anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Madani. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya yang tadi. Di sini saya akan melanjutkan vaskularisasi otak, di mana dia merupakan suplai arterial otak. Nah, otak itu disuplai oleh arteri carotis interna dan arteri vertebralis. Di sepanjang lintasannya, ramus praterminal arteri carotis interna, dia dari arteri hipofisis, neurohipofisis, lalu arteri oftalmika, orbita sinus frontalis dan sinus ethmoidalis, bagian frontalis, kulit kepala dan dorsal hidung. Lalu arteri choroidea anterior, tractus opticus, plexus choroideus ventriculateralis, hipocampus, capsula interna, globus pallidus. Lalu yang terakhir ada arteri comunicans posterior, bergabung dengan arteri cerebi posterior ke circulus Wills. Next, itu ada itu. Lalu yang selanjutnya adalah suplai arterial otak. Ini merupakan cabang terminal arteri carotis interna. Bercabang menjadi dua, yaitu arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media.
Nah, yang pertama ada arteri cerebri anterior. Dia ini dihubungkan oleh arteri communicans anterior, melintas dalam viscera longitudinalis cerebri mengikuti lengkung dorsal corpus callosum, lalu ke cabang-cabang halus pada permukaan medial lobus frontalis dan parietalis. Lalu ini ada arteri cerebri media. Dia ini arteri yang terbesar dan terluas daerah korteksnya, memasuki viscera lateralis, cabangnya ke permukaan lateral lobus frontalis, parietalis, dan temporalis. Lalu ini ada arteri cerebri anterior et posterior. Ini arteri cerebri media. Lalu supply arterial otak dari arteri vertebralis. Dia ini dari arteri subclavia pada batas pons dan medula oblongata ke arteri basilaris, sulcus basilaris pons. Cabangnya ada arteri spinalis anterior, arteri spinalis posterior, dan arteri cerebralis inferior posterior. Lalu ada supply arterial otak. Ada arteri basilaris, arteri dia ini dibagi menjadi 5. Pertama itu arteri cerebralis inferior anterior, lalu ada arteri labirinti, arteri pontis, arteri cerebralis superior, dan juga arteri cerebri posterior. Sebuah arteri otak lagi. Dia ini ada regio otak, batang otak, cerebellum, dan lobus occipitalis. Dia ini divaskularisasi oleh arteri basilaris dan arteri basilaris sistem vertebrobasilaris. Lalu ada sistem karotis interna dan vertebrobasilaris dihubungkan oleh arteri komunikans posterior ke circulus anteriosus circulus Wills. Sublateralkan circulus anteriosus atau circulus Willis. Yang pertama arteri perofrontis anterior, arteri cerebri anterior, arteri cerebri media, arteri komunikan anterior, ke ganglia basalis, chiasma opticum, kapsula interna, dan hipotalamus. Lalu yang kedua ada arteri perforantes posterior atau arteri cerebri posterior dan arteri komunikan posterior ke ventral otak tengah dan hipotalamus dan juga bagian-bagian subtalamus. Selanjutnya ini itu arteri cerebri anterior ke permukaan medial lobus frontalis dan parietalis. Lalu arteri cerebri media dia ini ke permukaan lateral lobus frontalis, parietalis, dan temporalis. Lalu ada arteri cerebri posterior ke korteks visual lobus occipitalis dan bagian inferomedialis lobus temporalis. Lalu yang selanjutnya ada aliran darah vena otak. Ada dua ya, yang pertama yaitu vena profunda, vena superficialis, dan sinus venosus duralis. Yang kedua vena profunda cerebri, dia ini merupakan bagian internal otak depan. Lalu dia juga merupakan lalu juga ada striata dan vena choroidea ke vena interna cerebri, lalu lanjut ke vena cerebri magna dari Galen, lalu ke sinus. Ini ada aliran darah vena otak. Vena superficialis cerebri dalam subarachnoidea, lalu vena superior cerebri permukaan lateral hemisfer cerebri ke sinus sagittalis superior. Lalu ada vena media superficialis cerebri ke sinus cavernosus dan juga ada dua vena anastomotik. Yang pertama yaitu vena anastomotik superior magna ke sinus sagittalis superior, lalu ada vena anastomotik superior ke sinus transversus. Yang selanjutnya ada vena superficialis cerebri dalam kavitas subarachnoidea. Lalu vena subura cerebri atau permukaan lateral hemisfer cerebri ke sinus sagittalis superior. Lalu ada vena media superficialis cerebri ke sinus cavernosus. Lalu dua vena anastomotik yaitu vena anastomotik superior magna ke sinus sagittalis superior. Ada superior sinus transversus. Lalu yang selanjutnya ada aliran darah otak, aliran darah vena otak, yaitu dari vena superficialis dan profunda cerebri ke sinus venosus duralis. Ini gambarnya. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.